Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang alkena dan alkuna. Nah, di mana alkena dan alkuna ini termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Nah, berarti kita akan membahas apa? Ikatan tak jenuh di sini ya. Di mana ikatan jenuh itu ada apa aja? Ada C dengan C rangkap 2 dan C rangkap 3, di mana hidrokarbon yang ada rangkap 2-nya ya, 1 atau rangkap C-nya itu disebut dengan alkena. Sedangkan yang hidrokarbon yang mengandung 1 ikatan rangkap 3 dinamakan dengan alkuna. Ya. Nah, dalam deret homolog alkena dan alkuna itu minimal dibuat dengan 2 atom karbon, 2 atom C. Ya. Syaratnya kan apa? Harus ada ikatan rangkap antara C dengan C atau ikatan rangkap 3 ya. Jadi minimal ada 2 ya. Ini alkena, kemudian alkuna 2 atom C ya. Kurang 1, kurang 2, ini kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 1. Nah, kalau misalkan alkena ini alkena dengan atom C2 itu etana, kemudian 2 atom C itu disebut etuna. Nah, kalau etena itu C-nya ada 2, hanya ada 4. Kalau etuna C-nya ada 2, hanya ada 2 ya. Kemudian kalau alkena dengan rantai 3 atom C ya, seperti ini ya, kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 3, maka namanya adalah propena ya. Ini C-nya ada 3, hanya ada 2 ditambah 1 ditambah 3 ada 6 ya. Kalau alkuna dengan 3 atom C ini ya, ini kurang 1, ini udah pas ya, tangannya udah pas, ini kurang 3 ya, disebut dengan propuna ya. Tuliskan rumusnya, C-nya ada 3, hanya ada tuh tambah 3 berarti ada 4 ya. C3H4. Nah, bagaimana kalau suatu alkena atau alkuna terdiri dari 4 atom C? Jadi rantai lurus terdiri dari 4 atom C ya, seperti ini. C, ini ada rangkapnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini alkena dan alkunanya. Ya, ini ada rangkap 3-nya. Ya. Nah, kalau udah ada 4 atom C, maka posisi ikatan rangkapnya itu bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa seperti ini, kemudian kemungkinan yang kedua adalah seperti ini ya. Bandingin kalau cuma ada 2 atom C atau 3 atom C ya, ini kan tetap ya cuma satu tempat ya di sini. Kalau dipindahin ke sini juga sama aja kan ya. Ya. Tapi kalau udah 4, maka sudah bisa 2 kemungkinan. Begitu juga dengan alkuna nih ya, bisa di sini. Nah, makanya nanti kalau 4 atom C itu kan namanya kalau alkena itu kan butena. Kalau alkena namanya butuna. Cuma masalahnya posisi ikatan rangkapnya ini pengaruh terhadap namanya nanti. Kalau yang pertama ini rantainya kan ikatan rangkapnya itu ada di nomor 1 ya, atom C nomor 1. Kalau misalkan di nomor lain lagi harus dari yang lebih dekat dengan rangkapnya, 1, 2, 3, 4, karena ini ikatan rangkap oleh C nomor 1, berarti namanya 1 butena atau normal butena, sama aja ya. Alkuna juga sama, 1 butuna ya. Kalau yang ini, nah tulis nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan rangkapnya itu ada di nomor 2, berarti namanya adalah 2 butena ya. Sedangkan yang alkuna yang ini 2 butuna ya. Ikatan rangkapnya ada di nomor 2, ikatan rangkap. Ini kurang 1, ini kurang 2, ini kurang 3. Kalau di total nih
Ini C-nya ada 4, H-nya ada 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 ya. C4 8. Ini C3, ini kurang 1, ini kurang 1, ini kurang 3. Ya. Kalau kita lengkapi, ini C-nya ada 4, H-nya juga 8. Jadi walaupun misalkan beda posisi ikat rangkapnya, rumus molekulnya itu tetap sama, C4H8 ya. Kemudian yang alkuna, ini kurang 1, ini udah pas, ini kurang 2, ini kurang 3 ya. Tangannya berarti C-nya ada 4, H-nya ada 1 ditambah 2, 3 tambah 3 berarti 6 ya. Kalau tangannya ini kurang 3, yang ini udah pas, nah yang ini kurang 3, C4H6 ya, sama-sama molekulnya C4H6. Nah kemudian kalau misalkan 5 nih, 5 misalkan ya, ada 5, ini rangkapnya di sini, bisa juga rangkapnya di tengah. Alkuna juga sama ya, alkuna di sini juga bisa rangkapnya di tengah ya, di nomor 2 seperti yang di atas. Nah kalau dilengkapnya ini kurang 2, ini kurang 1, tangannya ini kurang 2, ini kurang 2, ini kurang 3. Nah itu ya, ini tangannya kurang 3, ini kurang 1, ini kurang 3. Kalau kita tuliskan namanya ada 1 pentena ya, sedangkan ini 2 pentena karena ikatan rangkapnya ada di nomor C nomor 2. Kalau ini tangannya kurang 1, ini udah pas, kurang 2, kurang 3, ini udah pas, kurang 2, dan ini kurang 3. Ini namanya 1 pentuna, sedangkan yang ini namanya 2 pentuna. Dimana kalau C-nya ada 5, berarti H-nya kita hitung ada 10. Kemudian ini juga sama, C5 hanya 10. Sedangkan pentuna itu kalau kita hitung C-nya ada 5, H-nya ada 8 ya. Ini juga sama, C5H8. Nah, begitu juga dengan suatu rantai karbon dengan 6 atom C, 7 atom C, 8 atom C atau panjang ya. Jadi penamaannya itu ikatan rangkap berpengaruh terhadap penamaan dari senyawa alkena dan alkuna ya. Kalau misalkan ada nomor 1 berarti 1. Kemudian kalau misalnya rangka rangkapnya di nomor C nomor 2, berarti namanya tinggal tambahin 2 kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan alkena dan alkuna dimulai dari atom C ya, minimal kan 2 atom C. C-nya 2 hanya harus 4, C-nya 3 hanya harus 6. Lalu C-nya 4 hanya harus 8. C-nya 5 hanya harus 10 ya. Maka kalau kita buat rumus umum dari alkena, kita dapatkan itu Cn hanya itu 2n ya. CnH2n ya. C-nya H-nya harus 2n. Lalu bagaimana dengan deret homolog dari alkuna ya? Lihat di sini, C-nya 2 hanya 2, C-nya 3 hanya 4, C-nya 4 hanya 6, C-nya 5 hanya 8 ya. Maka alkuna itu memiliki rumus umumnya itu Cn-nya H-nya itu 2n dikurangi 2. Kalau misalkan ada alkena C-nya ada 7 misalkan ya, H-nya pasti 14. Kalau alkuna C-nya 7, H-nya 2 dikali N kurangi 2 berarti 12 ya, 12. Jadi itulah rumus umum dari alkena ataupun alkuna. Kemudian bagaimana sih cara memberikan nama dari suatu senyawa alkena dan alkuna itu jika dalam rantai tersebut ada cabang ya. Kalau misalnya ada gambar seperti ini misalkan ya, contoh ini ya, ini kurang
pas, tangannya udah kurang 3, ini kurang 1, ini kurang 3, kurang 2, ini kurang 3 ya. Sekarang apa namanya nih? Nah, hampir sama seperti yang pemberian nama alkana ya. Cara pertama adalah tentukan rantai utamanya atau rantai terpanjangnya ya. Rantai utama yang terpanjang ini apa ya, rantai lurus saja nih. Kemudian langkah yang kedua adalah kita beri nomor, sama ya, kita beri nomor. Itu dari mana? Dari ikatan rangkap terdekat ya. Jadi nomor kecilnya itu di ikatan rangkap terdekat nih. Maka seperti ini, berarti dari yang kiri berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti rantai utamanya itu terdiri dari 5 atom C, dan ikatan rangkapnya itu nama rantai utamanya adalah 1 pentena, karena ikatan rangkap C dengan C nya itu ada di nomor 1 ya. 1 pentena ini rantai utamanya. Kemudian langkah ketiga, tentukan posisi dari cabang ya, posisi dari cabangnya dan nama cabangnya apa. Tadi di sini ada di nomor 2 dan nomor 3 ada cabang. Cabangnya itu berupa CH3 ya. CH3 itu apa? Metil ya. Metil. Ada 2 metil di sini sebagai cabangnya. Ya, ada di nomor 2 dan di nomor 3. Maka nama lengkapnya adalah 2,3, karena ada 2 metil berarti dimetil 1 pentena ya. Sekarang kalau misalkan ada seperti ini ya, ini yang aku ini tangannya kurang, ini udah pas, ini kurang 1, ini kurang 3, ini kurang 3, kurang 3. Berarti tentukan dulu rantai utamanya ya, rantai utamanya. Kemudian kita beri nomor, ingat beri nomor ikatan rangkap terdekat ya. Ingat kalau beri nomor berarti ini 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4 kalau dari kanan. Kalau dari kiri yang terdekat dengan rangkap 5, 6. Berarti nama rantai utamanya adalah 6 atom C senyawa alkuna. Berarti ikatan rangkapnya itu ada di nomor C nomor 2, berarti 2 heksuna ya. Kemudian cabangnya itu ada di nomor 4 dan nomor 5 ya. Berarti cabang-cabangnya itu kan metil ya, berarti namanya itu 4,5 dimetil 2 heksuna. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada gambar seperti ini, kalau misalkan dilengkapin, ini kurang 3, ini udah pas, ini kurang 3, ini udah pas, ini kurang 2, kurang 3, ini kurang 1, kurang 2, kurang 3, ini tangannya kurang 3 ya. Nah, berarti kita cari dulu rantai utamanya, rantai terpanjang. Nah, mana yang kira-kira yang terpanjang? Oke, berarti dari sini terus ke bawah ya. Ke bawah. Kita beri nomor. Ingat, nomor itu harus lebih dekat dengan rangkap ya. Berbeda dengan alkana ya. Kalau misalkan rangkap itu harus dekat rangkap, nomor terkecilnya 4, 5, 6. Berarti senyawa termasuk dengan senyawa alkuna, di mana ikatan rangkapnya itu ada di nomor 2 ya. Ini ada berapa? 2 heksuna. Karena apa? Ada 6 atom C di sini. Cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3 dan di nomor 4 ya. Nomor 2 itu cabang metil, sedangkan nomor 3 itu cabang etil, dan di nomor 4 itu cabangnya adalah metil ya. Dalam penyebutnya itu alkil atau cabang itu berdasarkan abjad.
M sama E itu didahulukan adalah E ya, kalau misalkan bersama abjad. Berarti nama lengkapnya ada E3 etil, lalu metilnya di nomor 2 dan nomor 4. Ada 2 metil di metil 2 heksuna ya. Itulah nama lengkap dari senyawa tersebut.